Berikutnya mari kita sambut Bapak Ibu adik-adik kita Agatha Kristal Michaela Aridono dari SDK Sang Timur Cakung dengan proyek Independence Day Game. Berikutnya kita akan menyambut adik kita Pijar Manggala Syatila Ditya dari SD Kreativitas Anak Indonesia dengan proyek Zero Hunger. Dan yang terakhir Bapak Ibu mari kita sambut inilah Rajendra Feril Hafiza dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dengan proyek Sign Language Interpreter. Baik, adik-adik selamat malam. Selamat malam Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Deg-degan nggak malam ini? Lumayan. Lumayan. Kalau Pijar, deg-degan nggak Pijar? Ya? Oke baik ya Bapak Ibu, kita akan mendengar cerita inspiratif dari keempat adik-adik kita yang telah menciptakan proyek berbasis teknologi yaitu coding yang begitu luar biasa dengan usia yang masih begitu belia. Nah yang pertama saya mau ke Atar. Atar boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, sekarang kelas berapa, sekolah di mana, dan cerita dikit ya soal proyeknya Atar. Silakan Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar. Saya kelas 5 dari Hanifah Islamic School, Tangerang Selatan. Amin. Proyek yang saya buat bernama Rolling Dino yang menceritakan tentang sebuah dino yang berada di gurun pasir. Tugasnya adalah untuk melompati kaktus-kaktus yang bekerja sebagai halangan dengan cara berteriak seperti dino. Aku kasih contoh ya. Oke. Contohnya seperti Oke, proyeknya berarti soal boleh bermain dulu. Dinosaurus ya? iya, Sudah pernah ketemu dinosaurus belum? belum cuma Belum. suka ngeliat di TV. Oh, sudah ya di TV. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, Atar ya. Siap. Oke. Berikutnya saya mau ke Agatha. Agatha, perkenalan diri dulu dong sama Bapak Ibu yang ada di sini. Kelas berapa, sekolah di mana, dan ceritakan sedikit proyeknya Agatha. Halo, nama saya Agatha Kristal Michaela Aridono. Saya berumur 7 tahun. Saya sekolah di SDK Sang Timur Cakung. Game saya ada tentang lomba kemerdekaan. Ada dua permainan. Yang pertama lomba balap karung. Yang kedua makan kerupuk. Kita harus memencet tombol segitiga agar karakter kita yang pakai baju pink bisa bergerak. Oke. Dan kita harus memencet arah panah agar kepalanya bisa makan kerupuknya. Masih kecil nih ya. 7 tahun ya kan? 7 tahun. Kelas 2. Kelas SD. 2. Dan Bapak Ibu dengar-dengarnya Agatha, waktu itu proyeknya dibikin pas Agatha TK ya? TK mau ke SD. Waktu itu Agatha bikin proyek ini. Ya, Wah, luar biasa lah Bapak Ibu, boleh kita tepuk tangan untuk Agatha Bapak Ibu ya. Baik, sebentar kita ngobrol lagi Agatha ya. ya. Oke, baik. Berikutnya kita ke adik Pijar. Nah, Pijar boleh perkenalan diri dulu sama Bapak Ibu yang di sini dan ceritakan sedikit proyeknya seperti apa. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Nama saya Waalaikumsalam. Manggala Syatila Ditya. Saya biasa dipanggil Pijar. Saya umurnya 11 dan saya duduk di kelas 6 di SD Kreativitas Anak Indonesia. Game saya bernama Zero Hunger Games. Saya terinspirasi dari SDG yang kedua. SDG itu Sustainable Development Goals. Yang kedua yang bernama Zero Hunger.
Itu proyeknya isinya apa? Bicara. Proyeknya isinya itu kita sebagai petani kita mencoba memproteksi tanaman-tanaman padi kita dari serangan hama. Berarti kita jadi petani terus menjaga biar tanaman kita itu tidak dimakan hama gitu ya? Iya. Oke, nanti kita cerita lagi Bijar ya, soal proyek Bijar ya. Oke, nah berikutnya yang terakhir nih, saya mau ke Feril ya panggilannya ya. Iya, Feril, perkenal dulu dong sama Bapak Ibu di sini dan ceritakan proyek Feril seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Adinda Pratiza dan saya dari sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya sekarang kelas 12 atau kelas 3 SMA dan saya baru ini membuat proyek yang berjudul The Real Time Sign Language Interpreter. Menurut saya ini proyeknya lumayan unik karena cara kerjanya itu dia menggunakan webcam dan dari webcam dia akan ngambil footage secara langsung untuk mentranslasi bahasa-bahasa isyarat menjadi bahasa-bahasa kata yang dapat dipahami oleh orang-orang sekitar. Jadi misal ada orang yang tunarungu atau orang yang pengen belajar bahasa isyarat itu bisa belajar dengan mudah lewat aplikasi. Baik, ini menarik ya, karena bahasa isyarat gitu ya. Nah, tapi Feril, mungkin Bapak Ibu di sini juga penasaran, saya juga penasaran. Feril, kenapa kemudian terpikirkan untuk membuat proyek mengambil fokus seputar bahasa isyarat gitu? Kenapa? Ya, utama sih gara-gara kebetulan saya punya saudara yang berkebutuhan khusus tunarungu dan ia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Dan yang pasti nggak cuma dia doang yang mengalami kesulitan, pasti orang-orang disabilitas lainnya mungkin yang tunarungu juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hasil oleh itu saya membuat aplikasi ini untuk memudahkan orang-orang yang berkebutuhan khusus dan juga orang-orang tunarungu agar dapat gampang berkomunikasi dengan orang melalui aplikasi dan juga agar orang-orang biasa yang belum tahu bahasa isyarat itu bisa belajar dengan mudah dan dengan cara yang interaktif lewat aplikasi. Baik, manfaat teknologi berdampak bukan hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu, tapi untuk orang lain. Luar biasa. Baik, iya, karena nanti kita ngobrol lagi ya setelah proyeknya ya. Saya kembali ke Atar. Nah, Atar, ketika membuat proyek Roaring Dino ini, waktu itu ada nggak kesulitan yang Atar hadapi? Tentunya ada dong. Ya, apa tuh? Hal yang paling sulit menurut saya dalam membuat proyek ini adalah membuat kaktus-kaktusnya bergerak karena kodenya harus presisi. Kalau kodenya salah sedikit saja, bisa saja kaktusnya seperti bergerak berlawanan arah atau pindah-pindah tempat. Berarti bahasa kode programnya itu susah gitu ya waktu itu ya? Lebih susah dari yang lain. Ya, tapi waktu itu pas ada kesulitan, Atar langsung menyerah nggak atau gimana waktu itu? Enggak, saya nggak langsung menyerah. Jadi saya coba-coba aja kodenya sambil nyari info. Kalau kodenya berhasil, saya gantiin dengan kode yang lama. Waktu itu berapa kali coba Atar sampai ada berhasil? Ingat nggak? Lupa. Tapi waktu itu lumayan sering gagal, maksudnya kegagalannya juga banyak gitu ya waktu itu ya? Iya. Tapi Atar tidak menyerah waktu itu ya? Tidak. Patut kita contoh nih Bapak Ibu ya, semangatnya tidak menyerah gitu. Luar biasa Atar. Baik, saya lalu ke Agatha. Nah Agatha, kalau tadi Atar udah cerita nih soal kesulitannya. Kalau Agatha sendiri waktu itu ada hal yang susah nggak yang ditemui pas membuat proyek ini? Ada waktu membawa karung, jika menyentuh karakter lain bisa langsung kalah. Jadi aku tidak gampang menyerah, saya menggeserkan karakternya ke atas. Oh, berarti caranya supaya karakternya tidak bersentuhan, Agatha pindahin gitu ke atas gitu ya? Iya. Waktu itu berarti Agatha cari tahu sendiri gitu gimana caranya gitu ya waktu itu Agatha? Iya. Iya, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Bijar nih. Bijar, kalau tadi Atar sama Agatha cerita kesulitannya. Kalau Bijar, selama proyeknya ada hal yang menyenangkan nggak waktu ditemukan? Hal yang paling menyenangkan itu saat saya membuat sistem hama atau balancing hamanya. Gimana tuh? Cerita tuh, Bijar. Saya kan memilih 3 hama,
laptopnya. Oke, baik. Wah, ternyata seperti itu ya. Tapi itu lumayan menyenangkan ya untuk pijar waktu itu ya. Menyenangkan ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu kalau saya dengar agak bingung sebenarnya ya tadi pijar apa gitu rasanya gitu ya. Tapi ternyata buat pijar menyenangkan gitu ya Bapak Ibu ya, luar biasa nih adik-adik kita. Baik. Nah, saya ke Ferel dulu ya. Ferel tadi sudah cerita gitu adik-adik kamu, adik-adik kita bicara soal kesenangan dan kesulitannya. Ferel pasti merasakan gitu tantangannya ketika membuat proyek ini. Apa mungkin hal yang menjadi kesulitan paling mendasar oleh Ferel tapi kemudian bisa teratasi oleh Ferel saat ini? Waktu saya membuat model AI kan membutuhkan sampel atau data set yang banyak banget, dan untuk itu saya di rumah saya foto sendiri menggunakan kamera. Tangan-tangan saya memperagakan bahasa-bahasa isyarat, contoh seperti A, B itu saya peragakan di rumah sendiri. Lalu saya koleksi sekitar 250 foto per alfabet, dan saya bisa randomize hingga 100.000 per alfabet hingga total 260.000 per semuanya, dan itu membutuhkan waktu proses yang lumayan lama. Jadi waktu itu saya butuh waktu sekitar seminggu untuk memproses semua datanya, dan juga waktu 3 hari lagi untuk retraining model AI-nya. Itu prosesnya berapa lama? Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir sekiranya sekitar 2 minggu, karena saya butuh sekitar 5 hari untuk validasi data, lalu seminggu untuk training. Itu proses dari hampir 1 juta foto saya proses, lalu setelah itu saya retrain atau validation dari AI. Itu sekitar 2 minggu total. Baik, iya. Baik, luar biasa Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya. Ini menjadi satu harapan besar juga untuk kita semua, karena ternyata adik-adik kita yang masih usianya cukup belia begitu ya, tapi mereka sudah memiliki ketertarikan yang begitu luar biasa pada dunia teknologi, yang mana memang dunia teknologi menjadi tantangan kita bersama.